Halo Sobat Macamania, saya Denny Nadalu. Oke, apa kabar? Akhirnya saya review reel lagi di atas meja karena bulan lalu, bulan Juli itu saya sangat banyak kesibukan. Saya prepare, ada kedatangan tamu teman-teman dari Daido, kemudian soft opening DND Guest House, proyeknya juga masih jalan, kemudian servisan begitu banyaknya perharinya saya target 10 hingga 20 yang selesai. Jadi reelnya pun itu aja. Kalau nggak, contoh gini, kalau nggak OJ ya Saragossa, kalau nggak Saragossa ya Stella, udah gitu-gitu aja udah. Nih Saragossa, kemudian reel-reel umum yang sebagian besar sudah pernah saya review gitu. Jadi ketika saya review lagi, saya juga bingung mau review apa. Kemudian untuk membuat review kan kadang-kadang perlu waktu juga, jadi sedikit terbengkalai jadinya review daripada review reel di atas meja seperti itu. Nah, kali ini saya sempatkan supaya nggak kosong, karena kemarin kontennya justru malah konten mancing mulu. Oke, kali ini ada Daiwa Ballistic HD 2025. Nah, ini yang terbaru. Saya sendiri dulu pernah review di tahun 2019 kalau nggak salah. Pada waktu itu ballistic kodenya LT. Ini ada LT-nya nggak ini? Sama kode LT pada waktu itu yang 2019. Kemudian selanjutnya saya pernah juga review yang Daiwa Ballistic EX kalau nggak salah. Nah, kalau kita lihat dari reel hierarki yang ada di Daiwa, nah Ballistic ini menempati di pertengahan. Jadi dia di antara Tatula, kemudian ada Luvias, kemudian yang SW-nya itu ada yang Caldia seperti itu. Kemudian ada Saltis lagi satu. Nah, dia di interval di 2 hingga 3 jutaan. Nah, kalau untuk Daiwa Ballistic HD ini sendiri dia harganya di 2.500.000-an seperti itu. Jadi kalaupun kita cari pesaingnya di Shimano misalnya, itu dia kalau tidak salah dia akan bersaing dengan Stradic misalnya, Stradic, kemudian Vanford, kemudian teman-temannya lagi Sparrow, Saragossa dan lain sebagainya seperti itu. Oke, tampilannya keren. Kalau dari sisi sudut pandang saya cakep lah ini. Dia seperti sertit sih kalau saya lihat, seperti sertit, cuman sedikit beda lah, kayak sertit gitu. Kemudian putarannya sangat ringan sekali. Jadi Daiwa terbaru sekarang itu sebagian besar melakukan perubahan pada bagian rotor. Jadi bentuk rotornya itu tipis sebelah begini. Jadi di Saltiga 2025 juga begini. Ini beda dengan Daiwa LT yang dulu. Anggaplah ini nih. Ini Luvias 3012. Nah, rotornya kan beda dia. Dia tebel-tebel. Memang putarannya sama-sama ringan, cuman ketika kita mendorong handle itu beban rotornya terasa dia. Kemarin saya sempat bahas di review Daiwa Saltiga juga. Jadi di Saltiga 2020 ke 2025 itu terjadi perubahan rotor dan menyebabkan putarannya berubah jauh lebih ringan. Nah, ini juga yang terjadi di Daiwa kelas seri di bawahnya seperti itu. Jadi perubahan rotor ini signifikan dia pengaruhnya seperti itu. Kemudian tadi sempat saya spooling juga ini. Saya spooling untuk susunan talinya rata sempurna. Kemudian saya tes dragnya juga. Untuk dragnya suaranya nyaring sih menurut saya, sangat nyaring, apalagi kalau ditarik dengan jarak yang jauh ketika spooling out oleh tarikan ikan misalnya, seperti itu. Oke, langsung kita akan bongkar-bongkar untuk cari tahu apakah dia worth it untuk sekelas 2,5 juta. Jadi kita akan cari tahu ini, karena pesaing kuatnya tentu saja Stradic yang M sekarang, Stradic yang M, kemudian ada Vanford juga. Jadi kita akan lihat, karena untuk di kelas midland atau middle rank
itu sangat banyak sih pesaingnya, terutama dari Shimano kalau reel Daiwa-nya. Handle-nya knob bulat gini, kemudian ada cutting-cutting. Kita lihat roller supportnya di sini, apakah dia menggunakan bearing apa biasanya bushing sih. Kalau reel-reel ternama, justru kalau menurut saya dia pelit bearing dia. Saya kurang tahu juga kenapa. Nah kayak gini contohnya, dia malah pakai bushing begini. Padahal kalau di reel-reel di bawah 1 juta itu pada jor-joran itu, rebutan banyak-banyakan bearing dia. Mana lagi satunya di dalam. Nah, kayak gini. Jadi justru memakai bushing. Saya jelasin lagi apa enggak ya? Nggak usah deh. Kelebihan dan kekurangan bushing kayaknya yang nyimak channel DND saya rasa udah paham semua. Kelebihan dan kekurangan bushing. Kemudian kita buka knopnya. Di sini ada seal karetnya. Kemudian ada kawat. Oke, ada kawat klip. Kemudian ada pir pegas sebagai pendorong knob spoolnya. Kemudian clicker spool. Kemudian ini berbahan kayak dural dia. Oke, ini murnya yang mengikat main shaftnya. Untuk main shaft ini sepertinya stainless steel ya, pakai stainless steel. Nah untuk Daiwa Ballistic ini sendiri bodinya terasa berat ya. Jadi kalau dibandingkan dengan anggaplah Vanford atau Stradic, misalnya Stradic yang M lah, ini lebih terasa lebih berat ya. Saya curiga jangan-jangan dia gearnya masih zinc, karena kalau gear zinc itu bobotnya lebih berat dia jadinya. Oke, support daripada saya harusnya ke spool dulu ya, lama nggak review nih, jadi step by stepnya agak kacau nih. Oke, ada klip heksagonalnya. Kemudian ini ada drag washer. Dia sudah pakai Carbon-Tex di sini. Oke. Nah, ini ada support roller, cuma di sini masih bushing. Yang saya bilang di awal tadi kayak plate bearing gitu. Di sini sudah ada bearing sih. Nah, kenapa di sini nggak bearing aja? Tanggung jadinya kayak gitu maksud saya. Oke, kemudian saya akan buka clicker. Di sini ada baut pinnya, baut pin kecil. Nah, ini di sini ada support satu bearing di sini. Dia sekalian aja sama ini, karena support Daiwa bearing akan lebih menguntungkan karena begini nih. Anggaplah ini di depan ya, posisinya di depan di bagian spool. Ini posisinya di bagian belakang. Nah, jadi kalau sama-sama ketarik, sedangkan posisi tali dia kan ratanya itu dari atas ke bawah gitu. Terkadang tarikan daripada beban itu dia posisinya ada di belakang, ada di depan seperti itu. Jadi ketika di belakang, tekanan terhadap belakang, ada roller bearing, putarannya jadi lancar dia. Kemudian ketika tekanan ada di depan, di sini juga ada roller bearing, dia putarannya jadi sama-sama lancar. Nah, kalau bushing, daya geseknya itu lebih banyak daya geseknya dengan si alas ininya tadi. Mana dia? Dengan alas ini tadi. Jadi ini kan masuk begini. Jadi ketidakbalanced. Nah, anggaplah dia di center sini kan, di center tengah sini rollernya, di pertengahan antara ini dah. Jadi ketika dia
bebannya ke arah depan, ya gesekannya makin banyak. Kemudian dia talinya ke arah belakang, gesekannya makin sedikit karena perbedaan dua roller ini, yaitu roller bearing dan roller bushing. Kalau dari sisi mekanisme ya sebaiknya dua bearing seperti itu. Oke, paham ya kenapa bearing, kenapa bushing. Tapi kalau reel-reel bermerek, dalam artian sekelas Ballistic HD keluar terbaru lagi 2025, kenapa dia tidak di-bearingin? Kalau seandainya perhitungannya adalah pengiritan kos atau biaya daripada pembuatan, tapi kok gitu amat sih gitu loh. Hanya sebuah bearing saja, itu dari sisi sudut pandang seperti itu. Orang Bali bilang nyalah, dia nyalah aja nih gitu. Keduanya juga kasih bearing gitu. Oke, selanjutnya kita akan buka rotornya dulu. Saya sekarang jadi berpikir dulu mau nyebutin apanya. dulu saya lancar, sekarang sudah ini efek lama nggak anu nih, lama nggak turun nge-review. Oke, saya siapkan kunci bautnya dulu, kunci pasnya. Oke, selanjutnya saya akan buka rotor. Kita lihat apakah ada floating. Kalau sekelas Daiwa ada floatingnya, ya benar, ada floatingnya biasanya. Di sini ini ada semacam bushing daripada pinion yang bergesekan langsung dengan main shaft, sehingga dia mengurangi gesekan juga. Nah, kalau bergesekan dia akan menambah, kalau bergesekan dia akan mengurangi laju putaran, tapi kalau minim gesekan dia akan menambah laju putaran. Makanya ditambah lagi di sini floating. Nah, tapi floating yang terbaik itu adalah ada bearing juga di sini. Nah, anehnya floating bearing itu baru saya temukan di kelas Certed atau Twin Power seperti itu. Bahkan di Stradic pun dia masih pakai bushing. Apakah mereka juga ngirit gitu? Itu yang saya kurang tahu. Oke, selanjutnya saya akan buka line roller dulu. Nah, sistem line roller seperti ini saya kurang rekomen sih menurut saya, karena daya pegangnya itu lemah dia. Jadi sering saya nyervis reel yang model seperti ini, dia kocak dia. Dalam artian daya pegang si baut ini sangat sedikit ya, sangat sedikit. Jadi tidak full ulirnya menyeluruh daripada bautnya ini. Jadi ulirnya hanya segini, bisa dilihat nih. Oke, sedikit segini, setengahnya lah. Jadi tidak memegang secara keseluruhan. Kemudian penampang pegangannya seperti ini, tidak ada pemegangan dari sisi sebelah kanan ini, sehingga kekuatannya saya pastikan berkurang dia. Nah, kemudian ada semacam pemisah antara pemegang line rollernya. Jadi kayak gimana ya, rawan pecah ini. Benturan dikit nanti bisa pecah dia. Itu dari analisa gininya, analisa sudut pandangnya. Mudah-mudahan kalau benturan sih nggak pecah dia. Oke, selanjutnya saya akan buka ini kunci bintang. Saya akan buka bell wire assembly-nya. Selanjutnya kita akan buka nah, untuk komponen daripada
spring guide-nya dia sama sih dengan Daiwa di kelas middle rank dia tidak ada zinc, melainkan ujungnya menggunakan besi stainless steel. Cuman di sini dia tidak dibaut, hanya di eklip saja. Nah, eklip dibandingkan dengan baut itu lebih bagusan baut dia. Seperti itu. Nah, rotornya sendiri konsepnya di Daiwa terbaru sekarang. Nah, ini bahannya grafit ya. Bahannya grafit. Oke, cuma ringan banget. Kaku dia. Tough. Oke, kemudian lanjut lagi ke body. Nah, dia pakai Maxil. Kalau Maxil sudah paham semua, di mana Maxil adalah sebuah teknologi magnetic oil. Jadi olinya ini ada unsur magnetiknya. Kemudian disknya ini sebagai jarak antara pinion gear dan lingkaran disknya ini memang ada celah dan ditutup oleh Maxil. Cuman sudut pandang orang zaman dulu, saya bilang zaman dulu ya, karena sebelum marak adanya review reel, kemudian sebelum media terbuka seperti masa sekarang, orang menganggap Maxil itu sesuatu yang luar biasa, yang setidaknya dianggap pelindung sistem seal yang dipunyai Daiwa, dan bahkan disebutkan pada zaman dulu buka Maxil itu pakai mesin khusus, alat khusus. Nah, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Bukanya ya tinggal buka aja begini, nggak ada kesulitan sama sekali seperti itu. Kemudian Maxil itu mekanismenya dia hanya menutup celah yang ada di sisi samping. Nah, seperti ini, nanti ini bisa direview. Nah, ini Maxil magnetic disknya hanya menutupi sisi samping pada bushing clutch one way. Nah, seperti itu penjelasannya. Nanti direview bisa nih. Nah, hanya menutup celah samping bushing one way. Jadi antara bushing one way ini dengan disk magnet sampingnya itu memang tertutup, cuman ininya tidak tertutup. Si main shaft ini dia hanya praktis ditutupi oleh seal karet yang terdapat pada ini. Gitu. Kalau memang mau maksimal, sekalian aja di sini dikasih kayak magnetic teknologi atau gimana. Jadi terkadang ketika orang yang belum paham tentang Maxil, dalam artian belum tahu nih teknologi Maxil itu bagaimana, penempatannya itu bagaimana, yakin udah reelnya dicipratin air, wah orang Maxil nggak masalah nih dicipratin. Cuman itu tadi dia pasti bakal masuk. Maka nggak heran reel yang ada Maxilnya sekelas Certate, Saltiga, sekelas itu kalau memang sudah kerendam, dia akan tetap kemasukan air seperti itu. Sering kok saya posting di Facebook, di TikTok itu kelas Saltiga pun bisa kemasukan air parah seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan keluarkan ini dulu. Jadi Maxil itu sebuah teknologi, cuman nggak nutup 100% juga gitu. Jadi jangan merasa terlalu yakin baru ada Maxil ya udah nyaman nih, kayak gitu. Bukan seperti itu mekanismenya. Oke, one way-nya familiar. Kalau Anda lihat Daiwa BG, kemudian Daiwa Exceller, di atasnya lagi ada Lufia, Statula, one way-nya seperti ini. Kemudian bodinya dia monokok. Saya buka jadi monokok. Nah, monokok ini sendiri masih sulit didapatkan, terutama untuk reel Daiwa yang punya monokok, karena seharusnya monokok ini ditaruh aja di boxnya. Jadi setiap kita beli reel Daiwa ada monokok yang disediakan sehingga kita bisa membukanya dengan gampang seperti itu. Jadi nggak harus khusus
Kayak dulu pernah saya ada reel kelas murah ya, reel buatan China tuh dikasih monokok di dalam kotak boxnya. Nah, saya berharap sih Daiwa ngasih juga seperti itu, karena sewaktu-waktu kita bisa melakukan pengecekan di bagian di bagian monokoknya. Ini saya curiga gearnya masih zinc karena terasa berat ya. Karena kalau misalnya ini dibikin gear dural atau gear brush, ya dia akan melewati hierarki. Nah, bener kan? Terasa beratnya. Terasa berat ya. Karena di dalam produsen reel itu ada hierarki masing-masing kelas reelnya. Jadi nggak mungkin melewati hierarki. Contoh gini nih, misalnya Ballistic HD ini hierarkinya di bawahnya Luvias atau di bawahnya Tatula, jadi nggak mungkin dia gearnya melebihi daripada si Luvias dan Tatula itu. Jadi mekanismenya seperti itu, maka akan dibuat tetap bahan gear zinc seperti ini. Oke, ada semacam pegangan dari brush, padahal biasanya plastik sih, jadi pantas dia menambah berat meskipun segini. Di sini ada klip heksagonal biasanya. Ada klip heksagonal, ini harus dikeluarkan dulu. Nah, ini dia. Di sini ada klip heksagonal. Setiap membuka Daiwa, pastikan Anda harus mengecek di sisi yang bagian sini. Karena ada klip heksagonal, kalau tetap dipaksa-paksa, biasanya klip heksagonal ini akan rusak ya. Kadang kalau yang baru-baru buka Daiwa nih, ini dicabut-cabut, nggak bisa kecabut ya. Ternyata ada klip heksagonalnya seperti itu. Dan pastikan terbuka semua sebelum mencabutnya, jadi pinionnya dibuka dulu, bodi monokoknya dibuka dulu seperti itu, supaya mencabutnya gampang, nggak memaksakan kita, sehingga menghindari cacat daripada pada saat nyabut gearnya kayak gitu. Oke, nah ini dia. Bahan gearnya terasa berat dari zinc. Kemudian ada support satu bearing di bagian pinion bawah di sini. Satu bearing dan disupport lagi oleh bushing pad, ada padnya, ada alasnya. Kemudian main shaftnya berserta lokomotif slider, kemudian oscillating gearnya, nah seperti ini dia. Jadi inilah Daiwa Ballistic 2025. Dulu juga banyak yang komen, tolong reviewin Daiwa Ballistic 2025 yang HD. Nah, ini dia reviewnya seperti ini. Kalau dicari hematnya, dalam artian dengan spek yang sama atau dalam artian nggak jauh beda, mungkin Daiwa BG MK atau Daiwa BG yang biasa ini sudah cukup menandingi seperti itu. Tapi kalau memang mau cari yang memuaskan, sebaiknya langsung ke Luvias atau Tatula dengan bahan gear dural, jadi jauh lebih ringan seperti itu. Kemudian kalau memang mau cari yang terbaik, ya tetap dari Certed mulainya seperti itu, karena di kelas menengah itu sendiri Daiwa masih tanggung-tanggung menurut saya. Jadi bahkan sekelas Caldia pun gearnya masih zinc seperti itu. Sedangkan kalau di kompetitor lainnya kayak anggaplah Shimano, dia di Stradic aja dia sudah pakai dural dengan teknologi Hagane seperti itu. Nah, kenapa saya sebut
di bagian gearnya, karena gear ini perannya vital karena dia poros utama penggerak daripada keseluruhan rotasi reelnya. Jadi sebisa mungkin gear itu sebagus mungkin, sekuat mungkin dengan durability yang panjang, karena dia akan terus memutar komponen pinion gear, dan pinion gear terhubung ke rotor, rotor akan terhubung ke komponen-komponen lainnya seperti itu. Maka dari itu bisa dibilang gear ini adalah nyawa utama daripada sebuah reel pancing seperti itu. Jadi untuk kelas 2,5 juta kalau masih zinc, ya saya menganggapnya ini sebuah kekurangan seperti itu. Meskipun kalaupun dianggap zincnya ini zinc kualitas bagus, ya dia kualitasnya akan tetap kalah dengan dural ataupun brass seperti itu. Dan harganya 2,5 juta, nggak main-main dia. Sedangkan kalau di kelas reel, anggaplah reel lokalan yang branding Indonesia, itu di kelas 700 itu sudah mulai pada dural semua seperti itu. Kenapa Daiwa belum seperti itu? Oke. Semoga menambah informasi untuk review saya kali ini, khususnya untuk balistik HD. Untuk 2025 balistik ini saya lebih memilih menganjurkan ke Tatula aja, ke Tatula atau Lovias yang gearnya sudah menggunakan bahan dural yang lebih keras daripada zinc seperti itu. Oke, saya Denny Nadalum, 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.